Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radita Prinadi yang akan membahas tentang materi cloud computing. Di mana yang pertama itu saya akan membahas tentang mengenai layer komputasi awan. Di mana nanti itu isinya juga lumayan banyak ya teman-teman. Dan ini juga untuk ya tugas ujian akhir semester gitu kan. Ya, itu derita kita semua lah ya teman-teman. Nah, lanjut aja. Yang pertama itu apa sih cloud computing? Nah, berarti kan teman-teman juga pada penasaran ya. Mungkin yang udah pro ya udah lah ya. Tapi ini buat yang awal-awal gitu kan. Nah, yang pertama itu ada cloud computing, di mana model penyampaian layanan komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya seperti server, penyimpanan data, database, jaringan, dan perangkat lunak lainnya melalui internet gitu. Konsep ini menghilangkan kebutuhan bagi individu atau suatu perusahaan gitu untuk mengelola sumber daya fisik secara mandiri, memungkinkan mereka untuk menyewa sumber daya sesuai kebutuhan dan hanya membayar untuk apa yang mereka gunakan saja. Jadi secara sederhananya itu kita kayak model penyimpanan layanan komputasi tapi secara online ataupun secara internet dan bisa digunakan sesuai kebutuhan gitu. Selanjutnya itu ada pembahasan di mana yang pertama itu ada cara kerja, yang kedua itu ada sistem kerja, yang ketiga ada prinsip kerja, yang keempat itu ada syarat-syaratnya, yang kelima itu ada live migrasi gitu, perpindahan gitu. Terus ya ada yang keenam itu ada jenis-jenis perpindahannya atau jenis-jenis migrasi, dan yang terakhir itu ada 7 yaitu ada layer cloud. Nah, yang pertama ada cara kerja komputasi awan. Yang pertama itu ada mengunggah data ke server cloud mengguna tidak perlu gitu menginstal aplikasi atau semua aplikasi itu udah disimpan di server gitu. Ada yang pada gambarnya udah kelihatan gitu kan ya teman-teman. Yang pertama itu ada cloud computing, yaitu isinya itu ada server, ada virtual desktop, ada software platform, ada application, dan itu ada storage data juga. Itu masuk semua di bagian back end-nya gitu, bagian dalamnya gitu, bagian belakangnya itu udah masuk ke dalam, semua itu udah masuk ke dalam cloud computing. Nah, setelah itu ada pengelolaan data di sistem cloud. Data tersebut akan diolah menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia di sistem cloud. Yang terakhir itu ada mendapatkan hasilnya, dimana seperti pada gambarnya udah terlihat kayak kita kan sebagai user mau mengupload gitu, mengupload data yang akan kita simpankan gitu di cloud computing, yaitu ada melalui juga router atau switch. Kemudian kita meminta agar diolah gitu di cloud computing yang tersedia banyak sekali aplikasi-aplikasi yang semuanya kita nggak perlu download gitu. Terus ada sistem kerja komputasi awan, dimana yang pertama itu ada front end, adalah ya komputer klien atau antarmukanya. Yang kedua itu ada back end dari berbagai macam komputer, server, sistem, serta penyimpanan data atau storage-nya. Yang terakhir itu ada jaringan, dimana terlihat juga pada gambarnya ya teman-teman. Ada front end-nya itu ada antarmukanya atau kita sebagai user. Terus ada internet sebagai jaringannya gitu, penghubungnya atau jembatannya ke web application server ataupun back end-nya gitu, ke database juga. Itu dari sistem kinerja atau sistem kerja komputasi awan. Ya, selanjutnya itu ada prinsip kerja komputasi awan. Ada 3 saja yang menurut saya ya lumayan penting. Yang pertama itu pengguna internet sebagai platform utama. Jadi kita udah nggak perlu kasarannya itu pakai ya mungkin kayak hard disk ataupun yang lainnya gitu. Hanya tinggal menggunakan internet aja, bisa diakses di mana aja, itu dan mudah banget gitu dari prinsip kerja komputasi awan. Terus yang kedua ada pemrosesan data di server. Yang terakhir ada middleware dan server pusat. Itu adalah prinsip kerja dari komputasi awan. Ya, selanjutnya itu ada syarat kerjanya gitu, syarat kerjanya komputasi awan. Yang pertama itu ada demand self on demand self service. Berlangganan hanya yang dibutuhkan saja. Itu udah ada di pengertiannya atau penjelasannya yang tadi di awal. Jadi kita tuh sebagai pengguna hanya menggunakan ya sesuai kebutuhan aja dari cloud computing sendiri gitu. Ya pengen 1 hari, pengen 3 hari, pengen seminggu, sebulan, 1 tahun, ataupun seumur hidup, ya dari tergantung kitanya sendiri gitu. Gak ada waktu matinya kecuali dari yang penyedianya itu yang menghapuskan gitu atau udah hilang. Nah itu mungkin aja. Cuma dari
kayak sesuatu syaratnya aja ya sesuai kebutuhan kita aja yang mau digunakan kapan aja dan maupun kayak ya renggang waktunya aja gitu. Terus ada broad network access, yaitu dapat diakses dari mana aja, yaitu kita bisa mengakses dari mana aja, entah kita dari sekolah, dari rumah, mungkin lagi ngopi, nongkrong, ataupun yang lainnya, malam mingguan pun kita bisa mengakses gitu. Yang penting apa? Yaitu ada internet gitu. Yang penting kita terhubung dengan internet sebagai penghubung antara antarmuka dan kembali lagi ke servernya. Terus yang ketiga itu ada layanan bersifat elastis, scalable, menambah dan mengurangi jenis kapasitas. Dimana kayak semisal nih, nggak mungkin dong kayak suatu Shopee ya, misalnya Shopee gitu. Shopee kan kebutuhannya itu yang banyak banget gitu, tapi kan itu tren gitu kan, mungkin waktu lebaran, terus waktu 12-12 itu kan penggunaan ataupun kayak langganannya tuh banyak banget ya, pasti penggunaannya tuh banyak banget. Jadi dimana tuh pasti Shopee juga membutuhkan yang namanya penyimpanan juga yang lebih besar. Nah, bisa jadi mereka tuh menggunakan cloud computing ataupun misalnya pakai AWS ataupun yang lainnya, terus dimaksimalin gitu. Nih, semisal kayak nggak mungkin dong kayak cuma mau menggunakan waktu tertentu aja digunain 1 minggu gitu kan, ataupun kayak digunainnya 1 tahun gitu kan. Kalau pakai yang mungkin kasarannya tuh pakai yang hard disk ataupun yang enggak hard disk, itu kekecilan sih. Maksudnya yang perangkatnya itu perangkat keras, bukan yang online kayak cloud computing ini. Berarti kan berat banget dan juga mahal, apalagi rawan gitu kan. Nah, pakai cloud computing sendiri kan jadi lebih mudah gitu. Kayak semisal kebutuhannya itu berapa ratus GB gitu atau 1 tera gitu kan. Tapi di cloud computing itu juga bisa banyak banget gitu, tergantung kebutuhan tadi, elastis banget. Mau 200 MB juga bisa, mau 2 giga juga bisa, mau 200 giga juga bisa, tergantung lagi balik ke perusahaan ataupun usernya, seperti itu. Terus yang keempat itu ada tersedia secara terpusat, resource pooling gitu, ya tersedia secara ya di aplikasinya gitu. Kita nggak macam-macam kemana-mana, udah ada di aplikasi ataupun webnya gitu, yang penyedianya gitu. Nggak usah ngurusin ribet-ribet sana sini, ya udah tersedia semua di aplikasinya ataupun dari yang penyedia sistem cloud. Terus yang selanjutnya itu ada yang kelima, measured service, diatur dan dioptimalkan oleh penggunanya gitu ya, seperti sifat-sifat ataupun syarat kerja yang awal tadi dari 1 sampai 4 itu hampir sama semua. Ya nggak sama sih, itu diatur dan dioptimalkan. Jadi kayak entah itu kayak standarisasinya ataupun penggunaannya, kinerjanya, itu semuanya diatur oleh kita gitu, nggak diatur oleh dari penyedia layanan. Itu enaknya dari komputasi awan. Selanjutnya, nah ini udah masuk ke live migration ya teman-teman. Yang pertama itu ada, bisa dilihat ini pakai mouse aja lah ya teman-teman. Yang pertama itu ada inisiasi instruksi gitu. Yang pertama itu ada inisiasi instruksi, dimana kayak akan dimulai gitu, kayak mau diinisiasi. Terus mau ini kan tujuannya migrasi itu perpindahan dari hyperhost 1 ke hyperhost yang 2, itu yang dimana itu yang dinamakan live migration gitu. Data-datanya ataupun kayak VM-nya itu dipindahin dari ke host 1 ke host yang 2. Yang pertama itu ada inisiasi instruksi, yang kedua itu ada transfer halaman memori. Yang di sini tuh kayak kita pertama inisiasi dulu gitu, mau diapakan data-data ataupun isinya gitu dari hyperhost 1, apa yang mau dilakuin gitu, atau di backup, disimpan ataupun dipindahkan. Tapi secara live migration berarti kan artinya dipindahkan secara live gitu, tanpa mematikan host yang pertama ataupun yang host yang kedua. Jadi jadi isinya ataupun luarnya itu nggak perlu dimatiin, cukup kayak pindahin aja, tapi ya nggak mati. Jadi nggak ngerusak atau ngedown gitu di servernya. Sumpamanya kayak nggak pakai live migration nih, ada kita mau mindahin data dari server 1 ke server 2. Nah, pasti kalau nggak dipakai live migration, maka servernya itu bakal down ataupun mati gitu, trouble. Nah, kalau pakai live migration tuh nggak perlu dimatiin, jadi langsung aja dipindah. Mungkin ada jedanya gitu, 1 atau berapa menit
Nah itu tergantung dari kekuatan dan kemaksimalan dari cloud computing sendiri gitu, ataupun dari ya hostnya sendiri gitu, ataupun ya user masing-masing gitu kan, kekuatannya seperti apa. Cuma semakin bagus kan lebih baik lagi, lebih cepat lagi gitu kan, makanya disempurnakan terus. Yang pertama itu ada inisiasi, yang kedua ada transfer memori halaman, yang ini sedang dipindahkan atau di copy gitu dari yang host 1 ke host yang 2. Setelah itu penanganan penyimpanan, dia nggak hanya itu, terus di live migration sendiri itu ada penanganannya itu, dari yang 1 ke host yang 2 itu pasti ada penanganannya, nggak langsung semerta-merta dipindahkan aja gitu, pasti ada penanganannya. Terus yang keempat itu ada aktivitas VM di host tujuan. Aktivasi maksud saya, di setelah sampai gitu di Hyper-V atau host 2 pasti ada aktivasinya. Nah di sini tuh kelihatan nggak? Nah di sini tuh ada aktivasinya ataupun kayak ujinya gitu, antara oke atau enggak pasti diuji. Di sini tuh ada waktunya tahap pengujian, mungkin maksudnya tuh pengujian ya teman-teman di sini di bagian yang keempat. Terus yang terakhir ada perbaikan informasi dan jaringan. Setelah sampai dari host 1 ke host yang 2 itu ada perbaikan informasi dan juga dan jaringan gitu. Jadi apakah udah sesuai atau enggak gitu dari yang kita mau. Nah itu semua itu ada live migration dari 1 sampai yang ke-5. Jadi tujuannya tuh yang jelas memindahkan VM ataupun data-data yang dari host 1 ke host yang 2 tanpa perlu mematikan servernya itu. Itu kegunaannya, biar nggak tiba-tiba ujuk-ujuk down. Mungkin lebih kasarnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya itu ada contoh sederhana dari live migration gitu. Nah ini bisa menggunakan Proxmox namanya. Nah Proxmox sendiri itu di-download dari VirtualBox. Di sini saya nggak begitu jelasin karena ini tema yang saya ambil itu layernya gitu, layer komputasi awan. Jadi mungkin di sini sedikit aja contoh penggambaran dari live migration. Ini bisa dipelajarin juga dari Google ataupun YouTube ya teman-teman. Yang pertama yang penting itu nyediain ada 2 server, yaitu ini kan terlihat pada gambarnya ya. Ada server yang pertama itu ada PVE 1 dan yang kedua itu ada PVE 5. Yang pertama itu ya untuk kayak server, kita buat server lah, ada 1 dan ada yang 2. Setelah itu digabungkan atau di cluster gitu, dibuat cluster. Ini contohnya aja ya buat Proxmox gitu. Ini udah banyak banget yang pakai juga. Dan ini cuma contohnya aja, jadi ya diganti-ganti terserah teman-teman. Dan ini masih kosongan juga. Nah ini contohnya tuh ada PVE 1 dan PVE 5 itu udah digabung gitu, dibuat clustering gitu. Nah setelah ini tuh bisa dipindahin secara ya mungkin dari PVE 1 ke PVE 5 itu bisa dipindah gitu kalau udah nyelesain tahap-tahapannya. Sebenarnya ini juga bisa gitu, cuma saya gambarin aja mulai penggambarannya. Nah ini yang dibutuhkan kalau mau benar-benar juga kayak melakukan migrasi atau live migrasi. Yang pertama itu ada menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Yang kedua itu ada Proxmox. Yang ketiga itu ada Proxmox Backup Server, yaitu yang pertama itu buat kayak download aplikasinya gitu, download webnya dari Proxmox, yang kemudian dari Proxmox tersebut bisa di backup gitu, data-data yang tadi itu ada mungkin virtual machine-nya gitu bisa di backup, ataupun CT-nya juga bisa di backup gitu biar aman gitu, data yang kita simpan atau kita lalui gitu, yang kita buat lah. Nah ya itu ada yang terakhir ada Trunas juga termasuk yang nge-backup dan juga bisa melakukan live migrasi gitu dari Proxmox, terus di backup di Trunas, kemudian bisa saling mengoper gitu. Dan itulah melakukan yang namanya live migrasi dari Trunasnya bisa mengirimkan data ke Proxmox tanpa perlu mematikan servernya sama sekali. Itu mungkin nggak sama sekali sih, nanti ada ngedrop nggak kayak cuma berapa menit aja gitu, nggak terlalu sampai berjam-jam ataupun bertahun-tahun lah, yang nggak bertahun-tahun juga itu terlalu berlebihan ya teman-teman. Nah ini ada jenis-jenis dari migrasi atau mesin virtual gitu. Jenis-jenis migrasi mesin virtual. Yang pertama itu yang ada cloud migration gitu, perpindahan VM secara off atau non aktif. Yang dimaksud yang tadi bukan menggunakan live migration. Jadi waktu dipindahin itu ada ngedropnya itu, ada matinya. Jadi nggak langsung aja dipindahin secara langsung, tapi
perlu dimatiin salah satunya dulu, seperti itu. Suspend migration itu juga mirip-mirip atau freeze lah. Freeze dimatikan sementara, ya tadi juga. Kalau sebagai teman-teman mungkin sering dengarnya itu maintenance. Nah itu di cloud dan suspend itu mirip-mirip, kayak ada maintenance-nya lah gitu, ada waktunya berhenti lah. Waktu teman-teman main Mobile Legends itu ada maintenance, nah itu lagi sedang perpindahan sebentar gitu, pasti ada updatean ataupun yang lain, itu pasti kan ada isi-isi ataupun backupan ataupun yang diperbarui. Nah itulah waktu dari maintenance tersebut. Nah karena mungkin kayak game-game gitu gede jadi agak lama. Kalau live migration sendiri tetap lama lah ya teman-teman. Terus ada vSphere vMotion, itu ada change host, perpindahan VM secara aktif, dan juga storage vMotion, dan yang terakhir itu ancient vSphere motion. Itu mirip-mirip semua, atau ketiganya itu sama-sama live migration, perpindahan VM secara aktif. Yang pertama itu ada VM-nya, yang kedua itu ada storage vMotion, itu adalah perpindahan storage-nya, dan yang terakhir itu adalah gabungan dari vSphere dan juga storage-nya. Dipakai Enchant vSphere vMotion, itu perpindahan tanpa menggunakan penyimpanan bersama. Jadi penggabungan lah, kata kalau enaknya itu penggabungan dari vSphere dan juga storage. Nah ini gambarannya seperti ini gitu. Jadi bisa dilihat kayak ini mungkin dimatiin lah salah satunya gitu, buat dimindahin datanya, konfigurasinya dari sini ataupun sini dipindahin terus masuk ke sini gitu. Terus ini kayak vSphere itu dari bawahnya gitu, ataupun data-datanya gitu dipindahin vMotion. Nah ini storage ya, ini vMotion tadi, vSphere yang awal ini VM-nya yang dipindahin. Nah vMotion dipindahin dari ini live migration juga, dari host 1 ke host yang 2 tanpa perlu mematikannya. Nah ini yang dipindahin itu storage-nya, kalau storage vMotion bukan VM-nya. Nah yang terakhir itu ada Enchant vSphere vMotion, itu gambarannya seperti ini, penggabungan antara yang tadi vSphere dan juga storage. Ada perpindahan dari VM-nya dan juga storage-nya, bisa sama-sama dipindahin pakai Enchant vSphere vMotion, itu lebih oke lagi. Selanjutnya ada, nah ini udah masuk ke yang terakhir atau yang kita bahas, udah yang ketujuh gitu, ada layer cloud. Layer cloud sendiri itu yang layer cloud computing sendiri itu yang pertama itu ada yang atas sendiri itu pucuknya gitu kan, yang mungkin mau ke antar mukanya gitu, network infrastructure. Terus ada function as a service, yang tiga itu ada software as a service, yang keempat platform as a service, yang kelima infrastructure as a service, dan yang terakhir physical layer. Dimana ini dijelasin ya. Yang pertama itu physical layer, lapisan ini terdiri dari infrastruktur perangkat keras atau tadi bagian bawah sendiri gitu. Bagian bawah sendiri itu dasarnya atau pondasinya gitu kan. Dari physical layer itu pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat ya cloud computingnya ya kurang bagus gitu. Berarti yang pertama itu pondasinya dibagusin juga, jangan dianggap remeh gitu bagian physical layer, walaupun kelihatannya di bawah tapi itu juga pondasi gitu kan. Semuanya perlu pondasi yang bagus. Yang pertama, lapisan ini terdiri dari infrastruktur perangkat keras termasuk pusat data, server, perangkat penyimpanan, dan peralatan jaringan. Itu berada di physical layer. Kemudian ada infrastruktur as a service gitu. Ini layanannya gitu, yang menyediakan infrastruktur yang sederhana seperti server dan penyimpanan. Mungkin bisa digambarkan ataupun kayak ya mungkin nama lain ataupun kayak angan-angan atau biar mudah dihafal aja gitu teman-teman. Ibaratnya gitu, ibaratkan kayak infrastruktur as a service itu ibaratkan menyewa gedung kosong. Jadi kita ya nyewa tapi kita yang isi semuanya gitu, udah ngisi yang mau kita lakuin, kosongan dibentuk dari awal, kita kayak nyewa aja gitu gedung yang benar-benar gedung, tapi ya mungkin ada beberapa isinya cuma nggak lengkap banget. Di bagian infrastruktur as a service ini biasanya digunakan yang buat gede banget gitu kebutuhannya. Contohnya itu pakai AWS juga ada gitu, bagian IaaS gitu, IaaS itu AWS. Itu aplikasinya juga bagus banget, ataupun webnya itu bagus banget, banyak banget digunain juga AWS. Nggak, ya begitulah ya. Terus ada platform as a service atau PaaS, menyediakan platform untuk menjalankan
bahkan mengembangkan aplikasi. Nah, ini bisa diibaratkan seperti menyewa dapur yang sudah dilengkapi dengan semua alat masak gitu. Jadi nggak seperti yang kosongan gedung tadi. Di sini kita udah menyewa dapur gitu, nyewa dapur di sebuah restoran yang udah dilengkapi semua alat masak. Jadi kita tinggal buat aplikasi yang udah ada alat-alatnya gitu, tinggal kita masaknya aja gimana bagusnya gitu, tergantung dari usernya sendiri gitu, memasaknya tuh seperti apa, itu membuat aplikasinya tuh seperti apa, namun udah disediain semua bahan-bahannya udah ada di platform as a service. Ini terus yang ketiga itu ada software as a service. Ini dimulai dari bawah ya teman-teman, itu menyediakan software yang siap digunakan oleh pengguna gitu. Ini seperti kayak menyewa mobil dengan supir pengguna. Ini lebih enak lagi, nggak cuma kita udah kayak nggak cuma kita masak sendiri, tapi ini udah enak-enak aja gitu, udah naik mobil tinggal ada supirnya, ya udah jalan aja gitu teman-teman, udah tinggal kita ngaturnya tuh seperti apa gitu, udah disediakan softwarenya gitu, udah tinggal mau naik mobil aja, yang penting kita bayar teman-teman, kan sopir gitu kan, nyewa juga, yang penting kita bayar, ya udah kita mau kemana ya tinggal diarahin gitu, dari software as a service. Kemudian ada itu contohnya Microsoft 365 ya. Ya mungkin teman-teman udah nggak asing lagi lah ya dengan hal tersebut, kita emang tinggal menggunakan aja tanpa berbelit-belit lagi. Kemudian itu ada function as a service gitu, menyediakan layanan menjalankan fungsi atau kode. Nah ini mungkin lumayan jarang yang dibahas, ataupun kayak memang agak gak terkenal yang lain, cuma di memang ada gitu, function as a service gitu. Ini lebih sebenarnya enak juga, tinggal memesan makanan di restoran gitu, kita hanya memesan aja yang mau dibutuhin, yang kita mau gitu, tapi tinggal memesan aja gitu, karena bentuknya itu kode, biasanya juga ada di AWS Lambada, bentuknya itu kode-kode ataupun function gitu. Teman-teman yang pakai kode atau IT itu nggak asing lah ya teman-teman. Kemudian ada infrastruktur jaringan, menyediakan transaksi data yang aman dapat diandalkan gitu. Cisco, Meraki gitu contohnya, yang udah ya seperti itulah ya. Itu mungkin udah sampai akhir teman-teman, dan mungkin ya kalau tadi saya lupa perkenalan ya, nama saya tuh Radita Prinadi ya teman-teman. Ini udah terima kasih. Nama saya Radita Prinadi dari Universitas Putra Bangsa, saya dari jurusan Sains Data ya, Sains Data ya, walaupun nggak begitu terkenal, mungkin teman-teman jarang dengar, tapi ya memang bagus kok, dan jurusannya juga menarik. Mungkin teman-teman juga nggak biar nggak asing juga tentang Sains Data, ataupun bahwa banyak juga kampus yang menggunakan ada jurusan Sains Data gitu. Ya mungkin sampai di sini saja. Jika banyak ya mungkin kesalahan ataupun belitut itu bahasa Jawa ya teman-teman, ataupun kayak terbata-bata mungkin gitu maksudnya, ya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.